Shalom, salve, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Minggu Palma ini, saya Frater Rizky Mose, Pamong Asrama SMP Seminari Petrus Van Diepen, akan membawakan sebuah renungan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Pada hari Minggu Palma ini, kita semua memperingati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan bahwa Ia memasuki kota Yerusalem sebagai Mesias yang jaya. Perayaan ini sebenarnya mencerminkan dua aspek penting dalam liturgi yang juga menjadi sifat dasar dari perayaan Paskah, yaitu penderitaan dan kemuliaan. Perayaan Hari Minggu Palma dimulai dengan suasana penuh sukacita. Orang-orang bersukacita menyambut Yesus sebagai seorang raja yang mulia. Dia yang mengendarai seekor keledai melewati Betfage dan menuruni Bukit Zaitun menuju ke kota Yerusalem. Perayaan ini dikenang secara liturgis sebagai perayaan penuh kegembiraan dalam sebuah prosesi umat. Setelah melewati suasana penuh sukacita ini, kita sekalian juga dibantu secara liturgis untuk memahami kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Disinilah terdapat perpaduan antara sukacita dan duka cita, perasaan gembira dan sedih menjadi satu. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menubuatkan tentang ketaatan hamba Tuhan. Hamba Tuhan mengakui Tuhan Allah telah memberikan kepadanya lidah sebagai seorang murid. Lidah sebagai seorang murid Tuhan adalah hadiah dari Tuhan Allah yang sangat istimewa. Dengan lidah dari Tuhan ini, sang hamba Tuhan mendapat kata-kata dari Tuhan untuk memberi semangat baru kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah menganugerahkan telinga kepada hamba Tuhan supaya ia dapat mendengar sebagai seorang murid. Hamba Tuhan juga siap untuk menerima semua penderitaan dan kemalangan. Ia memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukulnya. Ia memberi pipinya kepada orang-orang yang mencabut janggutnya. Mukanya juga tidak ia sembunyikan. Dia malah membiarkannya untuk dinodai dan diludahi. Meskipun mengalami berbagai penderitaan dan kemalangan, tetapi satu hal yang tetap ia miliki sebagai hamba Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan datang sebagai penolong sehingga hamba Tuhan tidak mendapat noda. Hamba Tuhan tetap teguh kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan akan melindunginya dan ia tidak akan mendapat malu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, figur hamba Tuhan yang menderita ini dimengerti oleh Santo Paulus. Yang dimengerti oleh Paulus adalah Tuhan Yesus Kristus. Paulus menunjukkan imannya dalam sebuah himne atau sebuah gema pujian. Pertanyaan yang memancing pemikiran Santo Paulus adalah, siapakah Yesus baginya? Paulus memuji Yesus sebagai hamba Tuhan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan bahwa dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia malah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, dan menjadi sama dengan manusia. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena ketaatannya ini, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Maka menurut Paulus, hanya dalam nama Yesus Kristus, segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut. Dengan demikian, semua lidah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam pujiannya ini, Paulus menunjukkan imannya kepada Kristus dan mengajak kita untuk mengimaninya. Kebajikan Tuhan Yesus ditunjukkan oleh Paulus seperti Tuhan Yesus itu solider dan empati dengan manusia meskipun dia memang anak Allah. Tuhan Yesus juga merendahkan dirinya supaya kita semua bisa mendapat martabat baru sebagai anak-anak Allah. Apakah kita bangga sebagai anak-anak Allah? Mari kita mengikuti teladan hidup Yesus Kristus. Pemikiran Paulus tentang Yesus ini sebenarnya menjadi ringkasan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang kita dengar dalam Injil Lukas. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, penginjil Lukas melalui kisah sengsara Tuhan Yesus dengan penetapan perjamuan malam. Yesus rindu untuk makan Paskah dengan para muridnya sebelum menderita. Ini menjadi kesempatan Yesus berekaristi bersama para muridnya dan senantiasa dikenang sepanjang masa. Di samping ekaristi, Yesus adalah imam agung yang menghadirkan di dalam gereja sakramen imamat. Ekaristi menjadi tanda Yesus menyerahkan dirinya secara total dan kenangan akan Paskahnya. Setelah perjamuan bersama, Yesus dan para muridnya pergi ke Taman Getsemani. Yesus meminta para muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Yesus sendiri berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dari Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap untuk diadili. Yesus masih menegur orang-orang yang datang untuk menangkap Dia dan berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat bagimu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, Rasul Petrus adalah kepala para rasul. Ia mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Selanjutnya, Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi untuk diadili. Ia dicaci maki, diludahi, sebagaimana dilukiskan Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita dalam bacaan pertama. Dari mahkamah agama, Yesus dibawa ke Pilatus dan Herodes, lalu dikembalikan ke tangan Pilatus. Disinilah dimulai balada penyalipan. Ia melewati jalan salib yang panjang, penuh penderitaan, hingga wafat di kayu salib. Kisah ini menjadi indah karena kepala pasukan sendiri mengakui, sungguh orang ini adalah orang benar. Jenazah Yesus kemudian diturunkan dari salib atas permintaan Yusuf dari Arimatea untuk dikuburkan di dalam kubur yang baru. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, kisah sengsara di awal pekan suci mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus memerlukan teman berjaga. Apakah kita pun siap berjaga bersama Dia? Berjaga dalam menghadapi penderitaan, salib, dan kematian. Berjaga dengan sungguh dan dengan sepenuh hati dan penuh iman, sambil berusaha agar dijauhkan dari pencobaan, diluputkan dari yang jahat, dibebaskan dari segala ancaman yang membahayakan hidup iman. Yesus juga membutuhkan orang untuk diajak kerjasama. Apakah sebagai muridnya kita siap bekerja sama dan membantu dalam berbagai tantangan dan kesulitan
yang dihadapi Yesus dan sesama? Ataukah kita lebih aman melarikan diri, cuci tangan, cari gampang, dan masa bodoh? Yesus membutuhkan suatu pengakuan yang jujur, benar, dan berani tentang Dia, dan tidak mudah menyangkalnya. Bahwa dalam hidup ini, kita ternyata lebih mudah menyangkal janji-janji kesetiaan kita sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, baik dalam tugas dan pelayanan kita, bahkan sebagai orang beriman, kita mudah mengingkari janji-janji baptis kita karena kita tidak setia. Ketika orang banyak menganggap dan menuduh Yesus sebagai penjahat, apakah kita dengan berani menunjukkan keunggulan Yesus dan berani memberi kesaksian tentang Yesus? Atau ternyata kita berbalik menuduh, memfitnah, memutarbalikkan kebenaran yang juga kita lakukan terhadap sesama kita? Ketika Yesus wafat di salib, para muridnya berdiri dari kejauhan, bahkan lari meninggalkannya. Apakah kita zaman ini berani mendekat, berani datang kepadanya, merasa senasib, sehati, dan seperasaan dengan Sang Juru Selamat? Atau justru kita menjadi penonton dari jauh, cuma tahu kritik dan persalahkan orang lain, cuma berani omong di belakang, main sembunyi dan lari? Beranikah kita untuk menderita dengan rela demi Tuhan dan sesama? Yesus menyatakan kesetiaannya yang tuntas pada salib sebagai sebuah resiko dari suatu perjuangan, dari suatu kesetiaan dan ketaatan, pengorbanan dan cinta yang total dan sempurna. Salib adalah jalan untuk mencapai keselamatan, kesempurnaan, dan kebahagiaan. Karena itu, kita pun diajak untuk berjalan bersama Yesus agar pada akhirnya kita pun dimuliakan bersamanya. Sebab yang bertahan sampai akhir akan memperoleh mahkota kemuliaan yang abadi. Saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih, di akhir renungan ini, marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus memberkati kita semua, agar kita tetap setia dan bertahan bersamanya sampai akhir. Semoga. Amin.